Halo sahabat Miraset, kembali lagi di BBM. Bersama saya Sarnobi, Senior Investment Specialist dari Miraset Central Park. Kali ini saya akan mengajak sahabat Miraset belajar dari nol, itu bagaimana kita membaca situasi pasar. Pernah nggak sih sahabat Miraset melihat grafik saham seperti ini? Terus bingung, seperti lukisan abstrak yang susah sekali dimengerti. Dia naik, turun, bingung kita apa yang terjadi dengan gambar ini. Kalau iya, tenang sahabat Miraset, kamu nggak sendirian. Saya dulu juga mengalami hal yang sama. Saya bingung membaca grafik seperti ini. Ini kenapa ya dia naik turun seperti roller coaster? Kemudian apa ada rahasia di balik dari grafik-grafik ini? Dan jawabannya, iya. Cara membacanya adalah analisa teknikal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisa teknikal dari dasar. Coba sahabat Miraset bayangin lagi ke pasar tradisional, kemudian ada di sudut kiri ataupun sudut kanan itu ada penjual buah mangga. Dan itu semua orang lagi rebutan membeli buah mangga. Hal yang terjadi adalah harga buah mangganya akan naik. Kemudian di sudut yang lain ada penjual buah yang lain, tapi di sana sepi. Yang terjadi adalah harga buah tersebut dia akan banting harga. Nah, seperti itulah di pasar modal ataupun di pasar saham. Perbedaannya adalah barangnya saham, pembelinya bisa dari mana saja dan kecepatannya itu ribuan kali lebih cepat. Analisa teknikal itu bagaimana cara kita membaca pergerakan harga dan volume untuk memprediksi langkah pasar selanjutnya. Bukan untuk meramal tetapi memakai logika. Kalau misalnya di level harga tertentu dia akan mantul atau dia akan berbalik arah. Kemudian atau juga di harga tertentu dia terjadi penurunan yang lebih dalam atau jebol dari supportnya. Itu bisa jadi untuk pertanda seperti itu. Satu hal yang harus kita percaya adalah sejarah pasti akan berulang. Karena yang mengatur harga itu bukan robot sahabat Miraset, yaitu manusia. Yang perlu kita ingat bahwa manusia itu memiliki emosi. Kemudian dia ada serakahnya ada di sana, ada rasa takutnya, ada rasa ragunya, dan juga ada rasa kepanikannya ada di sana. Contoh lainnya adalah seperti ini sahabat Miraset. Sahabat Miraset melewati jalan yang sama setiap hari. Ketika jam 7 pagi, sahabat Miraset tahu kalau misalnya jalan ini akan macet karena ada lampu merah di depan sana. Sahabat Miraset memiliki dua opsi. Berangkat lebih pagi atau sahabat Miraset mencari jalan alternatif. Nah, seperti ini juga di saham. Kalau di harga tertentu dia akan terjadi seperti ini, apakah dia akan macet di harga itu atau dia malah berbalik arah? Nah, itu yang perlu kita pelajarin agar kita mengambil keputusan lebih cepat. Kalau kita bandingkan analisa teknikal dan juga analisa fundamental, itu seperti orang mau interview. Nah, jadi seperti ini sahabat Miraset. Fundamental itu kita melihat CV-nya. Bagaimana IPK-nya, bagaimana prestasinya ketika pendidikannya, ataupun prestasi apa saja yang pernah dia dapatkan. Nah, tetapi kalau misalnya analisa teknikal itu membaca gesture dari si calon karyawan. Kita melihat apakah dia pede, apakah dia gugup, ataukah malah dia melakukan sebuah kebohongan ketika kita melakukan interview. Nah, seperti ini juga di pasar saham. Kita membaca bahasa tubuhnya pasar itu lewat grafik. Jadi simpelnya sahabat Miraset, harga itu bergerak karena emosi manusia. Analisa teknikal itu membaca emosi itu lewat grafik. Kita belajar bukan untuk meramal masa depan, tetapi kita mengenali tanda-tanda yang lebih cepat daripada orang lain. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana bahasa tubuh harga atau candlestick. Oke, candlestick. Kalau candlestick seperti ini, sahabat Miraset, tahu nggak sih informasi apa yang bisa kita ambil dari sini? Masih bingung? Oke, tapi percayalah sahabat Miraset. Kalau misalnya sahabat Miraset sudah memahami secara dasar tentang candlestick, itu berarti sudah 50% dalam perjalanan memahami analisa teknikal. Nah, sekarang sahabat Miraset bayangin, misalnya bertemu dengan sahabat lama di sebuah tempat. Di situ kita bisa melihat apa yang sedang terjadi pada sahabat kita tersebut. Apakah dia lagi senang, apakah lagi sedih. Nah, itu tergambar dari raut wajahnya. Nah, seperti itulah kondisi pasar saham biasanya sahabat Miraset. Dia akan membeli sinyal dari suatu perasaan pasar. Seperti sahabat kita tadi, dia menggambarkan perasaannya dalam raut ekspresi.
Candlestick itu seperti jurnal harian, di mana di sana ada harga open, ada harga tertingginya di hari itu, kemudian seberapa rendahnya dia di hari itu, kemudian ada juga harga tutupnya ada di mana. Semuanya tergambarkan dalam satu candle. Kalau sahabat Mirae Asset melihat candle dengan warna hijau, itu berarti harga openingnya itu lebih rendah dibandingkan harga closing. Jadi ini harga opening, di sini harga closing. Tetapi kalau misalnya dia berwarna merah, berarti dia harga opening berada di atas dan harga closing itu berada di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini nanti sahabat Mirae Asset dapat lihat. Kalau ada seperti jarum ke atas atau yang ke bawah, itu adalah tanda di mana dia harga tertingginya ataupun harga terendahnya. Oke, kita contohin lagi, kita balik lagi ke pasar tradisional. Pagi-pagi pedagang mangga dia menjual harga mangganya itu 10.000 sekilo. Terus terjadi ramai di siang hari. Dia naikinlah harga mangganya menjadi 12.000 sekilo. Tiba-tiba hujan deras, pasar menjadi sepi. Karena dia tidak mau barangnya ini tidak habis, jadi dia banting harga menjadi 8.000. Nah, sampai dengan sore hari, misalnya dia terjadi ramai lagi, dia naikin lagi di harga 10.000, dia kembalikan ke harga ketika pagi hari. Nah, itulah yang digambarkan kurang lebihnya seperti candlestick, di mana harga tertingginya, harga terendahnya, harga opening dan juga harga closing. Kalau kamu paham dengan bentuk-bentuk candlestick, kurang lebihnya kamu akan memahami seseorang ketika berbicara. Nah, contohnya adalah seperti ini. Itu ada namanya bullish candle. Bullish candle ini dia biasanya bentuknya akan hijau dengan lebih panjang. Nah, ini artinya sahabat Mirae Asset itu optimis untuk mengalami penguatan. Artinya lebih banyak orang berbondong-bondong sedang ramai untuk membeli saham tersebut. Kemudian ada bearish candle. Nah, ini biasanya digambarkan dengan dia merah dan panjang. Nah, ini biasanya terjadi sebuah kepanikan sehingga penjual ini lebih banyak orang untuk melakukan penjualan. Berarti ini marketnya dia sedang pesimis seperti itu. Kemudian ada doji. Doji ini harga opening sama harga closing itu sama. Dia berarti seperti tanda tambah. Nah, ini dia bentuknya itu kecil karena dia hanya garis saja. Ini menandakan market itu sedang ragu-ragu atau pasar sedang ragu-ragu dan belum ada keputusan apakah arahnya untuk bearish ataupun untuk bullish. Candlestick sederhana seperti ini itu adalah sebuah rahasia kecil dari pasar yang harusnya kita pahami lebih awal. Semakin sahabat Mirae Asset memahami, semakin tahu juga kapan harus ikut arus ataupun harus minggir. Mulai sekarang, sahabat Mirae Asset harus perhatikan lilin-lilin kecil ini karena di sana terdapat cerita emosi jutaan orang yang dalam suatu saham. Jadi sahabat Mirae Asset harus melihat kondisi marketnya bagaimana. Oke, itu tadi sahabat Mirae Asset tentang analisa teknikal dan juga candlestick. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang Dow Theory di episode BBM selanjutnya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan happy cuan.